Saya nukilkan perkataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, pendiri NU. Dia punya buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Peringatan yang wajib bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dan dia mengatakan maulid yang modelnya seperti ini tidak boleh dikerjakan. Bahkan ada orang kumpul-kumpul uang untuk bikin maulid seperti ini tidak boleh kasih, karena itu ta'awun alal itsmi wal udwan, kerjasama dalam kemungkaran. Pada Senin malam 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah, sungguh aku telah melihat sebagian dari kalangan para penuntut ilmu di sebagian pondok telah melakukan perkumpulan dengan nama perayaan maulid. Mereka telah menghadirkan alat-alat musik, lalu mereka membaca sedikit dari Al-Quran dan riwayat-riwayat yang datang tentang awal sirah Nabi SAW dan tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi pada tatkala lahirnya Nabi SAW. Demikian juga sejarah beliau yang penuh keberkahan setelah itu. Setelah itu mereka pun mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti saling berkelahi pencaksilat dan saling dorong-mendorong yang mereka namakan dengan pencaksilat atau boxing. Jadi acara maulid ada acara apa? Pencaksilat. Kata dia ini kemungkaran. Yang bilang ini siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang bilang bahwasanya acara pencaksilat dalam acara maulid itu mungkar siapa? Dia. Dan memukul-mukul rebana, semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita ajnabiyah, bukan mahram mereka. Sebenarnya pencaksilat boleh, tetapi tatkala dikerjakan di hadapan para wanita ajnabiyah, kata dia tidak boleh. Lihat bagaimana mereka dulu, para ulama dahulu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketat dalam masalah ikhtilat. Ini sudah tidak ada sekarang, atau hampir tipis, sudah hampir enggak ada. Sekarang orang bebas saja, ya. Mau laki-laki perempuan campur, mau. Mereka telah tinggalkan ajaran guru besar mereka, pendiri NU. Semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita ajnabiyah yang dekat posisinya dengan mereka sambil menonton mereka, dan juga musik dan sandiwara cara kuno. Jadi ini semua dilakukan dalam acara maulid. Dan juga permainan yang mirip dengan judi serta bercampurnya ikhtilatnya para lelaki dengan wanita. Juga nari-nari dan tenggelam dalam permainan dan tertawa. Suara yang keras dan teriakan-teriakan di dalam masjid dan sekitarnya. Maka aku pun melarang mereka dan mengingkari perbuatan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Lalu mereka pun pergi buyar. Ini yang bilang siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan kebanyakan maulid seperti ini sekarang. Kumpul-kumpul, rame-rame, ketawa ketiwi. Dan ini kemungkaran. Ini sepakat ulama mungkar. Mau antum pendapat Ibnu Hajar juga tadi saya sebutkan. Dia mengatakan maulid ada baiknya ada buruknya. Syaratnya maulid boleh dikerjakan kalau baik saja. Kalau ada buruknya maka tidak boleh. Tadi Ibnu Hajar sudah bilang. Dia bilang boleh maulid tapi ada syaratnya. Kemudian beliau berkata setelah itu, dan tatkala perkaranya sebagaimana yang aku sifatkan dan aku takut perbuatan yang menghinakan ini akan tersebar di banyak tempat. Dia bilang perbuatan yang menghinakan ini akan tersebar di banyak tempat sehingga menjerumuskan orang-orang awam pada kemaksiatan yang bermacam-macam dan bisa jadi mengantarkan mereka kepada keluar dari agama Islam. Bayangkan kencengnya ini, kalau tidak disebut namanya mungkin orang sudah bilang ini orang terlalu kenceng. Ternyata dia yang menyebutin siapa? Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Dia mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini bisa mengantarkan orang keluar dari Islam. Maka aku menulis peringatan-peringatan ini sebagai bentuk nasihat untuk agama, dan aku memberi pengarahan kepada kaum muslimin. Jadi ini sebab kenapa dia tulis buku ini. Adapun tata cara acara maulid yang dianjurkan oleh para ulama, kita dengarkan perkataan Haji Hasyim Asy'ari. Dia berkata, dari perkataan para ulama, bahwasanya maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah berkumpulnya orang-orang dan membaca sebagian ayat-ayat dari Al-Quran dan riwayat kabar-kabar yang menjelaskan tentang permulaan sejarah Nabi SAW dan peristiwa-peristiwa yang terjadi tatkala Nabi dalam kandungan dan kelahirannya. Demikian juga setelahnya berupa sejarah sirah beliau yang penuh keberkahan. Setelah itu diletakkan makanan, lalu mereka makan lalu buyar. Itu acara maulid. Begitu. Itu acara maulid yang dianjurkan oleh para ulama yang membolehkan. Kalau yang tidak boleh sama sekali. Tadi ulama Malikiyah. Tapi yang bolehkan, mereka bilang cara maulid seperti itu. Jadi kumpul baca ayat Al-Quran, kemudian baca sirah Nabi, sejarah Nabi agar menumbuhkan cinta kepada Nabi, kemudian makan-makan menunjukkan senang, terus buyar, sudah selesai. Itu acara maulid. Adapun kemudian joget-joget, dan saya lihat ada acara maulid dengan joget-joget, ada laki-laki perempuan, musik-musik, kemudian mubazir dan macam-macamnya, ini tidak boleh. Pawai, kemudian bikin patung-patung, saya lihat sendiri sampai orang macet di Indonesia gara-gara bikin patung. Acara maulid bikin patung kuda, bikin patung kalajengking. Apa hubungannya kalajengking dengan Nabi SAW? Apa hubungannya kuda dengan Nabi SAW? Bikin patung-patung seperti itu. Apa dengan buat patung tersebut tambah iman kepada Nabi SAW? Apa dengan buat patung tersebut tambah cinta kepada Nabi SAW? Apalagi kemudian masjid kosong acara maulid. Saya lihat kemarin ada orang sebarin di Facebook. Lihat sebelah acara maulid masjid waktu sholat isya nggak ada orang sholat. Cuma berapa orang. Yang lain tidak sholat isya berjamaah. Terus bagaimana seperti ini? Jadi acara maulid yang dibolehkan oleh para ulama Syafi'iyah begini. Ini yang menjelaskan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga mengatakan, ketahuilah bahwasanya perayaan maulid jika mengantarkan kepada kemaksiatan yang jelas dan kuat seperti kemungkaran yang wajib untuk ditinggalkan dan haram, maka wajib untuk ditinggalkan dan haram perayaan tersebut. Jadi ijma ulama, maulid kalau tercampur dengan kemungkaran maka hukumnya apa? Haram. Kemudian juga beliau mengatakan, mengeluarkan uang untuk acara perayaan maulid, maksudnya maulid yang bercampur dengan kemungkaran, menjadi haram
dikarenakan hal ini merupakan bentuk membantu pelaksanaan maksiat. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita tahu orang bikin acara maulid, kemudian nanggap artis, nanggap nyanyi dangdut acara maulid, musik-musik, kemudian dia minta uang di rumah-rumah, maka tidak boleh. Ini perkara yang pertama saya katakan, bahwasanya acara maulid kalau perkaranya haram, maka sepakat ulama tidak diperbolehkan. Kedua, apalagi acara maulid tersebut mengandung perkara-perkara yang khurafat, seperti meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini keyakinan sebagian orang-orang Sufiyah. Mereka meyakini roh Nabi bergentayangan di mana-mana. Dan saya baca buku-buku seperti ini. Dan Nabi hadir dalam acara-acara perkumpulan maulid. Jadi kalau ada acara maulid, ada acara berdiri menyambut kehadiran Nabi SAW. Ini khurafat, tidak boleh seperti ini. Nabi dalam kuburannya, kemudian rohnya tidak bergentayangan, tidak. Kalau rohnya bergentayangan, ya, maka yang paling utama untuk Nabi temui adalah putrinya Fatimah, atau bertemu dengan istrinya Aisyah, atau bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Kenapa roh Nabi tidak bertemu dengan mereka, kemudian datang acara maulid di zaman sekarang ini?